Nama saya Wandira Hairunisya, NIM 20220410435. Di sini saya akan membahas beberapa rangkuman pada materi sebelumnya di mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Yang pertama ada teori stimulus respon atau biasa disebut dengan SR. Teori ini merupakan model komunikasi yang paling dasar, di mana dipengaruhi oleh kedisiplinan psikologi yang menghubungkan antara stimulus dengan respon. Teori ini mengasumsikan bahwa komunikasi merupakan proses aksi reaksi yang sangat sederhana, di mana kata-kata verbal, isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan tertentu dapat mempengaruhi orang lain sehingga dapat memberikan respon dengan cara tertentu. Terdapat dua model dalam teori ini. Yang pertama yaitu stimulus berupa rangsangan. Ini tuh seperti sebuah isi pesan dari komunikator yang ditujukan kepada komunikan. Contohnya seperti iklan media luar ruang OVO. Nah, yang kedua ada respon. Di sini pesan tersebut dapat diterima oleh khalayak sehingga diharapkan adanya perubahan sikap yang terjadi. Contohnya yaitu seperti munculnya minat beli pada produk setelah melihat iklan media luar ruang OVO. Yang kedua, teori resepsi aktif, di mana teori ini menjelaskan bahwa khalayak atau penerima pesan berperan aktif dalam mengolah makna pesan yang diterima. Jadi dalam teori ini, khalayak tidak lagi dianggap sebagai kelompok sosial yang pasif, melainkan aktif dalam memahami, memaknai, dan mengkonstruksi pesan yang dibaca, didengar, dan ditonton. Sehingga sebuah pesan tersebut tidak lagi menjadi tunggal, variatif, dan subjektif. Yang ketiga yaitu teori 3V Albert. Dari hasil penelitiannya, Albert mengemukakan teori 3V, di mana tiga komponen utama pembentuk komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama ada vokal, yang kedua ada visual, dan yang ketiga verbal. Di mana jika dilakukan dengan tepat, maka penyampaian pesan yang dilakukan oleh seorang komunikator dapat berlangsung secara efektif dan makna pesan dapat diterima sepenuhnya oleh si penerima pesan. Keberhasilan komunikasi sebesar 33% ditunjang oleh visual yang merupakan bahasa tubuh. Contohnya seperti gerakan tubuh, wajah, tangan, dan gerakan manusia lainnya. Yang kedua yaitu vokal yang menyumbang sebesar 38%. Contohnya seperti tinggi rendahnya nada yang digunakan, modulasi serta jeda saat berbicara. Yang ketiga ada verbal berupa kata-kata yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari yang menyumbang sebesar 7% dari keberhasilan komunikasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu 4 teknik influencing skill. Yang pertama yaitu matching. Teknik ini melibatkan menyesuaikan gaya komunikasi dengan orang yang sedang diajak berkomunikasi, yang dapat dilakukan dengan menyesuaikan kecepatan bicara, volume suara, dan bahasa tubuh. Teknik ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang yang sedang diajak berkomunikasi. Nah, teknik yang kedua ada mirroring, yang melibatkan meniru gerakan dan bahasa tubuh dengan orang yang sedang kita ajak komunikasi. Hal ini dapat membantu membangun rasa kepercayaan dan kenyamanan dengan orang tersebut. Yang ketiga ada teknik building rapport, di mana teknik ini itu bertujuan membangun hubungan yang baik dengan orang yang sedang diajak berkomunikasi, yang dapat dilakukan dengan menunjukkan minat dan perhatian pada orang tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada teknik hand gesture, di mana teknik ini yaitu menggunakan gerakan tangan untuk menekankan atau memperjelaskan pesan yang disampaikan. Hal ini dapat membantu membangun rasa percaya diri dan menarik perhatian yang sedang diajak berkomunikasi. Nah, keempat teknik ini tuh dapat membantu mempengaruhi orang lain dalam berkomunikasi